Di dunia bela diri tidak ada yang namanya rasa kemanusiaan. Hanya ada dua pilihan. Jika lemah maka akan mati. Sebaliknya, yang kuat akan menjadi raja. Seperti yang dikisahkan di film ini, kehidupan hanyalah sebuah jembatan untuk menjadi yang terkuat. Jika ingin menjadi yang terkuat, maka siapkan dahaga yang tak pernah puas untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Ada seorang pemuda yang sedang melarikan diri dari kejaran para pasukan kerajaan yang kala itu menaiki kuda. Dia bernama Tong Di. Wajahnya yang sangar sesekali memperlihatkan senyuman termanisnya. Menandakan Tong Di adalah pemuda yang begitu mematikan. Ketika itu juga, Tong Di teringat kembali masa kecil dulu. Tepatnya 10 tahun yang lalu, Tong Di kecil juga lari dikejar oleh anak-anak lainnya. Di mana kehidupan Tong Di kecil selalu saja terkena bahan bullying dari anak lainnya yang diyakini anak-anak ini dipimpin oleh Isam. Tong Di yang takut, ia lari kemanapun arah angin membawanya. Kebetulan arah larinya menuju pasar. Di sini ia tak sengaja menabrak Tante Girang yang bernama Tante Capcay. Tante Capcay yang terkejut langsung marah sambil mengatai Tong Di dengan kata-kata kasar. Tak lama kemudian, Isam dan kawan-kawan yang kala itu terus mengejar Tong Di juga tak sengaja menabrak Tante Capcay. Kali ini pantatnya yang bahenol menjadi sasaran empuk bagi Isam, tepat mengenai belahan, kemudian diiringi oleh anak-anak lainnya. Tong Di yang melihat pastinya ia merasa lucu. Tong Di tertawa. Melihat Tong Di tertawa lepas, lalu mereka balas dengan lemparan menggunakan buah jeruk mengarah ke Tong Di. Untungnya tidak ada satu buah yang mengenai Tong Di ini. Tak jauh dari pelariannya, Tong Di kemudian melihat ada kelompok bela diri Muay. Ia lalu mendatangi guru pengajar, sebut saja namanya Cukurukuk Ewe-Ewe. Tong Di meminta agar dapat menjadi muridnya. Harapannya agar Tong Di dapat menjadi lebih kuat lagi, agar kedepannya dapat balas dendam. Sehingga kedepannya tidak ada lagi yang berani membulinya. Namun guru Cukurukuk Ewe-Ewe ini mengatakan, jika tujuannya untuk balas dendam, belajar bela diri bukanlah sebuah pilihan. Bela diri yang murni ialah sebuah pondasi untuk menjaga diri, bukan untuk membalas dendam atau mencari keuntungan lain. Ditambah lagi, usia Tong Di masih terbilang belum cukup umur. Kita tahu, jika bela diri diajarkan kepada anak sekecil Tong Di, takutnya nanti ilmu tersebut akan disalahgunakan, seperti halnya merasa jago ketimbang anak seusianya, sehingga akan menimbulkan kesenjangan dalam kehidupan sehari-hari pada anak-anak yang seusianya. Namun Tong Di bersikukuh sambil memperlihatkan gaya ia bertarung. Di sini guru secara tak sadar malah memberikan gerakan yang benar. Dari gerakan yang diperagakan Tong Di menunjukkan bahwa ia adalah anak yang berbakat. Namun sayangnya ketika di waktu bersamaan, ayahnya datang memarahi putranya ini, lalu dibawa ke sebuah kuil untuk menemui biksu. Di sini ayah Tong Di meminta ampunan kepada biksu, sekaligus meminta biksu agar memberikan arahan kepada putranya. Sebab Tong Di sudah melakukan kesalahan di antaranya. Ia dikenal sebagai anak yang bandel. Selain itu, Tong Di yang masih belia berkeinginan untuk menjadi seorang ahli bela diri untuk balas dendam. Namun Tong Di mencoba meluruskan bahwa yang ia lakukan semua ini hanya demi menjaga diri. Sebab selama ini Tong Di selalu dibully oleh teman-temannya. Setelah mendengarkan pengakuan Tong Di, si biksu ini menganggap pilihan Tong Di sebuah keputusan yang bijak. Sebab hidup di dunia ini perlu pembelaan agar tidak selalu berada di bawah bayang-bayang ketek orang lain. Ketika itu Tong Di lagi seorang diri, sementara di luar gerbang sudah ditunggu oleh Isam dan lainnya, yang dimana mereka sudah bersiap melempari Tong Di dengan buah jeruk. Apalah daya Tong Di yang kalah jumlah hanya bisa pasrah mendapatkan siksaan dari anak lainnya. Setelahnya Tong Di memperhatikan buah ini, lalu ia seperti mendapatkan sebuah ide, yakni menggantung buah jeruk lalu dijadikannya sebagai alat untuk latihan bela diri. Mulai dari memukul, menendang, sesekali menghindar. Setidaknya hal ini sudah cukup bagi Tong Di untuk melawan Isam dan lainnya. Beberapa hari kemudian Isam dan kawan-kawan sudah mengetahui bahwa Tong Di berlatih bela diri. Namun Isam tak gentar sedikit pun. Malahan nantinya jika bertemu, Isam sendiri yang akan menantang Tong Di bertarung. Kebetulan di waktu itu Tong Di datang melempari mereka dengan jeruk. Kedatangan Tong Di tentu untuk balas dendam.
sekaligus menguji kemampuan setelah beberapa hari ia berlatih. Tongdi kemudian lari menuju ke tempat di mana ia berlatih. Disinilah Tongdi yang sebelumnya hanya seorang pecundang ketika di hadapan Isam dan kawan-kawan, kini berubah menjadi garang. Satu persatu dapat ia kalahkan, dan terakhir Isam dapat Tongdi jatuhkan ke tanah, sehingga membuat kepalanya berdarah. Isam kemudian dibawa oleh anak lainnya untuk diobati. Tongdi kemudian diusir oleh orang tuanya karena mencelakai anak kerajaan. Benar sekali, Isam adalah anak dari raja di kota ini. Mau tidak mau, Tongdi harus meninggalkan kedua orang tuanya dan memilih kehidupan yang keras, yakni mencari perguruan bela diri di sekitaran kota ini. Kembali ke awal cerita, di mana yang mengejar Tongdi tidak lain tidak bukan ialah Isam. Tongdi terus lari sampai di mana ia menemukan tempat yang pas untuk balik menyerang. Kebetulan Isam memerintahkan anak buahnya untuk berpencar agar dapat menemukan keberadaan Tongdi. Disinilah sosok asli Tongdi mulai terlihat. Dengan kepiawaiannya dalam hal bela diri, satu persatu anak buah Isam ia bantai. Dan terakhir Isam juga mendapatkan hal yang sama. Lalu kuda milik Isam ia ambil untuk pergi meninggalkan tempat ini. Setelah kejadian ini, anak buahnya mendatangi Isam yang kala itu mulutnya bengkok akibat dihajar Tongdi. Salah satu anak buahnya mencoba untuk mengembalikan mulut bosnya agar seperti semula. Bukannya berterima kasih, anak buahnya ini malah dihajar oleh Isam karena tak dapat menangkap Tongdi. Singkatnya, Isam kemudian kembali ke istana sembari melaporkan bahwa ia telah dihajar oleh Tongdi. Bukannya mendapatkan pembelaan dari ayahnya, melainkan Isam dimarahi karena sudah beberapa kali ingin menangkap Tongdi. Bahkan ayahnya mengingatkan agar Isam putranya tidak lagi mengganggu aktivitas Tongdi, sebab Tongdi salah satu sumber pendapatan di kekuasaan raja ini. Ya, Tongdi yang jago bela diri dimanfaatkan oleh raja ini untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah. Sementara itu, Tongdi mendatangi ke tempat di mana ia menimba ilmu bela diri, tepatnya di sebuah gelanggang. Biasanya di kehidupan di sini mengandalkan petarung untuk mendapatkan kekayaan. Tongdi yang memiliki bakat, ia menjadi salah satu murid kesayangan gurunya. Dan Tongdi menjadi petarung yang belum terkalahkan. Satu persatu petarung dari perguruan lain dapat ia kalahkan, coy. Hingga suatu ketika, ia bertemu dengan seorang petarung dari desa lain. Sebut saja namanya Tarjo. Tarjo memperlihatkan gerakan pembuka yang dimana tidak dimiliki oleh Tongdi. Dari sini sudah terlihat bahwa Tongdi akan menghadapi masalah besar. Benar sekali, Tongdi yang sebelumnya sangat sulit untuk dapat dikalahkan, hari ini seperti seekor siput yang bersembunyi di balik temporongnya, di mana Tongdi begitu mudah untuk dikalahkan. Tongdi yang kalah dibiarkan begitu saja oleh gurunya sendiri. Sampai sini sudah dapat diartikan, jika ingin menjadi orang yang disegani, maka engkau harus menjadi kuat. Sebaliknya, jika kau menjadi pecundang, maka akan menjadi seorang hina yang tak berguna seperti Tongdi saat ini. Sebelumnya Tongdi hanya dimanfaatkan oleh gurunya untuk mendapatkan kekayaan. Setelah ia gagal, hari ini ia dianggap sampah yang tak berguna. Untungnya nyawanya diselamatkan oleh Pak Tua si pecinta anggur. Di mana setelah Tongdi sadar, ia diberitahukan oleh Pak Tua ini bahwa semuanya telah pergi meninggalkannya, sebab Tongdi sudah tak berguna lagi. Pak Tua juga menambahkan kemampuan Tongdi bertarung tadi masih jauh akan sempurna. Ia menyarankan Tongdi untuk mengarungi seisi kota untuk mendapatkan kemampuan bela diri yang sempurna. Sampai sini Tongdi akhirnya tersadar bahwa kemampuannya hanyalah sebatas ujung jari, sehingga ia memutuskan untuk mencari perguruan lainnya untuk mempelajari teknik-teknik yang belum ia temukan sebelumnya. Tongdi kemudian mengawali perjalanan mencari ilmu bela diri dengan mendatangi desa Wakanda. Di sini ia langsung melihat ada perguruan Muay yang sedang berlatih. Tongdi pun diam-diam langsung bergabung dan juga mengikuti gerakan latihannya. Sang guru, sebut saja namanya Prikiteu Uhui. Guru Prikiteu Uhui yang melihat salah satu di antara muridnya melakukan gerakan yang agak kaku, ia mendatangi untuk membenarkan posisi tubuh. Namun guru terkejut karena orang yang ia hampiri ini terasa asing baginya. Sebab sebelumnya guru Prikiteu Uhui belum pernah memiliki seorang murid yang berpenampilan seperti ini dan juga memiliki kulit putih tua alias hitam. Tongdi dengan segala hormat meminta maaf sebab kedatangannya ke sini untuk belajar ilmu bela diri Muay. Tongdi pun dibawa ke dalam balik bambu untuk diinterogasi.
Seperti jawaban di awal, kedatangan Tongdi ke sini agar dapat diterima menjadi murid dari guru Prikiteo. Guru pun menanyakan kepada Tongdi apakah sebelumnya ia pernah belajar bela diri. Tongdi pun menjawab dengan merendah bahwa ia hanya memiliki basic awal. Jikapun ditolak, maka Tongdi meminta pekerjaan apa saja kepada guru Prikiteo agar Tongdi dapat bertahan hidup ketika berada di desa Wakanda ini. Dan parahnya lagi, Tongdi langsung jatuh cinta pada pandangan pertama terhadap wanita yang bernama Soe. Ia pun dengan gagah berani kepada guru akan menikahi Soe jika direstui. Guru Prikiteo hanya tertawa melihat tingkah laku Tongdi. Dan guru juga merasa terhibur karena ia menganggap Tongdi sesosok pria berbeda dengan pria-pria yang ada di desa Wakanda. Sehingga Tongdi diterima menjadi bagian murid dari perguruan Muay yang dipimpin oleh Prikiteo. Esok harinya Tongdi ikut berlatih bersama murid lainnya. Di sini Tongdi memperlihatkan bakat yang dimilikinya sehingga membuat guru Prikiteo langsung meminta Tongdi untuk memukulnya. Benar, di mana pukulan Tongdi membuat guru merasakan impact-nya. Menurut guru Prikiteo, Tongdi adalah murid yang memiliki bakat yang akan bagus untuk ke depannya. Untuk memastikan, Tongdi disuruh sparring melawan Swadikap. Di sini Tongdi sekali lagi memperlihatkan kemampuannya bahwa guru tidak salah menjadikannya sebagai murid di perguruan ini. Swadikap mampu ia jatuhkan, namun ketika Tongdi merasa menang, ia malah mendapatkan serangan dari Swadikap. Disinilah guru mengatakan bahwa Tongdi memiliki bakat luar biasa, tapi satu kelemahannya, yakni lengah akan situasi sekitar. Guru Prikiteo menyarankan agar kedepannya membuat lawan harus benar-benar pingsan tak berdaya. Jika tidak, maka akan seperti tadi, yakni mendapatkan serangan balasan dari lawan. Nah, ketika disinilah anak buah Isam rupanya juga berada di sini. Kebetulan ia melihat Tongdi dan akan sesegera melaporkan kepada bosnya tentang keberadaan Tongdi ini, coy. Singkatnya, seisi desa Wakanda dikejutkan dengan kedatangan pasukan berkuda yang diyakini berasal dari kerajaan kota. Ada Isam dan pamannya. Sebut saja namanya Tas mendatangi guru Prikiteo untuk menanyakan seseorang dengan ciri-ciri yang dimiliki Tongdi. Bahkan, Tas akan memberikan hadiah kepada guru Prikiteo jika ia menyerahkan Tongdi, coy. Namun jika tidak, maka Tas akan menghancurkan desa Wakanda ini. Bukan itu saja, setelah desa ini hancur, Soe akan dibawa oleh Isam untuk dijadikannya sebagai istri. Namun guru Prikiteo tidak akan memberitahukan, sebab ia merasa diancam oleh orang ini. Bahkan guru Prikiteo rela mati demi mempertahankan desa yang selama ini sudah dibangun dengan keringat yang bercucuran. Swadikap juga angkat bicara setelah melihat gurunya hampir terancam. Isam yang melihat Swadikap sok jago, ia ingin menebas lehernya menggunakan pedang yang amat tajam. Untungnya Tongdi di waktu bersamaan ia datang dan meminta kepada Tas untuk menarik lagi keinginannya. Tongdi bersedia dibawa dan dihukum. Tongdi juga meminta kepada pasukan kerajaan agar tidak mengikut sertakan masalah ini kepada warga Wakanda. Akhirnya Tongdi dibawa untuk dihukum. Namun sialnya desa Wakanda tetap menjadi bulan-bulanan bagi pasukan kerajaan, di mana desa Wakanda diperintahkan Tas untuk segera dibakar. Dengan ini juga peperangan tak bisa terelakkan lagi. Semuanya pecah, saling hajar satu sama lain. Tongdi pun demikian, tangannya yang masih terikat tali mencoba untuk menyelamatkan desa. Di sini ia dapat menghajar anak buahnya juga Isam. Namun sialnya Tongdi lagi-lagi mendapatkan hal yang tidak mengenakan, di mana ia terpental ke tengah kobaran api. Untungnya Tongdi yang memiliki sifat juang yang tinggi dapat membalikan keadaan. Tas dapat ia hantam menggunakan teknik Muay. Dengan ini, Tas kalah. Ia pun lari bersama pasukan untuk kembali ke kota. Singkatnya, Tongdi merasa orang yang paling bertanggung jawab atas kerusakan desa Wakanda. Ia pun meminta maaf dan berniat akan pergi meninggalkan desa ini. Sebab Tongdi tahu jika ia berlama-lama tinggal di sini, kerusakan dan pertumpahan darah akan selalu terjadi. Sehingga Tongdi harus benar-benar meninggalkan semuanya. Begitupun Soe, wanita yang ia cintai secara diam-diam harus ditinggalkan. Sebenarnya Swadikap ingin menemani Tongdi berpetualang. Takutnya Tongdi di perjalanan akan bertemu lagi dengan pasukan kerajaan.
Namun Tongdi meminta Swadikap untuk tetap tinggal di sini sambil menjaga keselamatan Zoe. Pada akhirnya Tongdi pun meninggalkan desa ini. Namun saat di jalan ia malah diiringi oleh Dugung. Dugung terkesima dengan kemampuan bela diri yang dimiliki oleh Tongdi. Itu sebabnya diam-diam Dugung menyukainya. Dalam arti menyukai talentanya, bukan orangnya. Tongdi meminta kepada Dugung agar ia kembali ke desa Wakanda. Namun Dugung tetap keras kepala. Ia juga memiliki niat seperti Tongdi, yakni menjadi kesatria yang hebat. Ya, harapan Dugung mengikuti Tongdi agar kedepannya memiliki kemampuan yang sama apa yang dimiliki Tongdi saat ini. Sementara itu Tas dan Isam dimarahi oleh sang raja akibat terus-terusan mengejar Tongdi. Walaupun Isam adalah putranya sendiri, ia tetap diperingatkan agar tidak lagi mengejar Tongdi. Pada akhirnya Tas memiliki rencana lain, yakni menghabisi mereka dari desa Wakanda dengan cara perlahan. Setidaknya dengan itu, balas dendam atas perlakuan Tongdi sebelumnya dapat terkabulkan. Singkatnya mereka berdua sampai di desa Pecinan. Di sini mereka bingung harus ngapain, sebab mereka berdua tidak memiliki uang untuk nantinya bertahan hidup. Kebetulan Dugung melihat wanita, sebut saja namanya Stella. Stella adalah penjaga pertunjukan wayang orang yang ada di desa ini. Dugung bertanya kepada Stella apakah ada slot kosong sehingga mereka berdua dapat bekerja di sini. Stella pun kemudian mengatakan untuk sekarang mereka tidak memerlukan tenaga, alias sudah cukup dengan yang dimiliki saat ini. Malam harinya, Tongdi dan Dugung menyaksikan pertunjukan wayang orang, di mana Tongdi sangat menikmati pertunjukan yang diperagakan oleh pemerannya. Setelah acara selesai, Tongdi dan Dugung mendatangi bos sekaligus pemain di pertunjukan tadi. Ia meminta kepada bos ini untuk dipekerjakan di sini, coy. Namun bos ini menolak, takutnya Tongdi malah merusak acara. Sebab diperlukan kemampuan tinggi dan latihan yang lama agar dapat menampilkan sesuatu yang indah. Malahan bos ini meminta Tongdi untuk pergi dan meninggalkan tempat ini. Malam esoknya, tepatnya malam terakhir pertunjukan, Tongdi dimarahi bos karena berani menyandra lawan bermain bos ini, di mana kejadian ini di luar perkiraan bosnya. Alhasil gerakan tak sesuai dengan keinginannya. Meskipun demikian, bosnya malah senang sehingga Tongdi dan Dugung diajak minum-minum merayakan malam terakhir ini sampai larut malam. Siang harinya Dugung yang bangun kesiangan akibat malam tadi minum terlalu banyak. Dirinya ditinggal oleh Tongdi yang pergi melanjutkan petualangannya. Sementara itu di hutan ada kelompok yang berasal dari desa Wakanda ingin menuju ke suatu tempat. Di mana kala itu, Tas dan Isam yang niatnya untuk menghabisi semua nyawa dari desa Wakanda datang. Dan benar, perkelahian tak bisa terelakkan lagi. Kebetulan Zoe juga berada di sini. Di mana Zoe rupanya memiliki keahlian bela diri, sehingga sedikit banyaknya dapat bertahan dari serangan lawan. Tapi sayangnya, pertahanan Zoe sedikit longgar sehingga dapat dimaksimalkan Tas untuk menyerangnya. Nyawa Zoe terancam. Untungnya di waktu bersamaan datanglah Tongdi yang menyelamatkan nyawa Zoe, wanita yang ia cintai. Sementara itu, ibu Zoe juga berada dalam ancaman, di mana pedang menusuk ke arahnya. Tongdi yang melihat itu, ia mencoba menolong. Saat disinilah kemampuan Tongdi sangat diandalkan. Beberapa kali ia dapat menyerang lawannya. Entah berapa jurus yang Tongdi keluarkan. Yang pasti Tongdi sangatlah keren saat di sini. Ketika itu juga, Tas dan Isam memutuskan untuk cabut meninggalkan tempat kejadian ini. Dengan ini Zoe dan ibunya selamat dari ancaman kematian. Zoe pun berterima kasih kepada Tongdi atas pertolongan yang diberikan olehnya. Zoe memberikan cincin sebagai tanda balas budi. Sampai sini Tongdi mengira Zoe mencintainya. Namun sayangnya Zoe malah berkata sesuatu yang membuat siapapun akan merasa tersakiti. Di mana Zoe mengatakan bahwa Tongdi sudah seperti kakaknya, bukan pacar, apalagi calon suami. Jelas Tongdi yang mendengar itu pancung hatinya terasa pedih. Setelah cinta yang suci yang ia tanam dan setiap saat ia sirami dengan air kerinduan, sehingga ia mengharapkan sesuatu indah dari Zoe. Tapi kenyataannya, Zoe hanya menganggap ia sebagai kakak. Pada akhirnya mereka kembali berpisah.
Sui ingin kembali ke desa Wakanda, sementara Tongdi akan melanjutkan petualangannya. Singkatnya, Tongdi sampai di desa Cupcup. Ketika itu ia bertanya kepada orang, apakah ada perguruan bela diri di sini? Orang ini pun langsung membawa Tongdi untuk dihadapkan dengan guru. Sebut saja namanya Guru Ingot. Di mana guru ini langsung menanyakan umur dan juga pengalaman Tongdi. Sebab perguruan ini tidak sembarang menerima murid baru. Setidaknya jika ingin menjadi murid di perguruan sini, minimal usianya 17 tahun dan memiliki pengalaman di dunia bela diri. Kebetulan Tongdi mempunyai kedua kriteria yang disebutkan tadi oleh sang guru Ingot. Untuk memastikan Tongdi harus mendapatkan ujian, yakni disuruh sparring melawan murid senior. Sebagai lelaki yang suka gelut, Tongdi menerima ujian sang guru Ingot. Di mana awal-awal Tongdi mendapatkan sebuah masalah. Ia kewalahan menghadapi gaya bertarung lawannya ini. Untungnya Tongdi memiliki pengalaman cukup banyak, sehingga ia dalam persekian detik dapat membalikan keadaan dan berakhir dengan kemenangan. Kendati demikian, atas menangnya Tongdi, maka ia juga diterima sebagai murid di perguruan ini. Yang membuat Tongdi terkejut, Dogong ternyata juga berada di sini. Diam-diam ia sudah lama menjadi keluarga di perguruan ini. Namun profesi Dogong bukan seorang murid, melainkan sebagai anggota kebersihan. Selagi Dogong melakukan pekerjaannya sebagai petugas kebersihan, Tongdi dilatih secara khusus oleh Guru Ingot. Apa yang dilakukan Guru Ingot ini sebuah hal jarang, mengingat kemampuan Tongdi berada di atas murid-murid sebelumnya yang pernah dimiliki oleh Guru Ingot. Itulah sebabnya ia dilatih secara khusus, agar nantinya ilmu yang dimiliki Guru Ingot dapat sepenuhnya ia turunkan kepada murid baru, yakni Tongdi. Banyak hal dan pelajaran yang sebelumnya belum Tongdi temui. Akhirnya ia sadar bahwa kemampuan yang dimiliki saat ini hanya sejengkal saja. Kata ini dapat diartikan bahwa ilmu ini sebesar alam semesta yang tidak memiliki batasan. Ketika Tongdi melakukan gerakan yang sebelumnya telah diajarkan oleh Guru Ingot, diam-diam Dugong mengikutinya. Sampai sini dapat disimpulkan bahwa Dugong yang bawaannya bak kaum pelangi, ternyata ia juga berkeinginan menjadi seorang yang ahli dalam ilmu bela diri. Ketika malam hari Tongdi tak bisa tidur, ia teringat Sui, wanita yang ia cintai. Di sini Tongdi hanya bisa memandangi cincin yang sebelumnya telah ia berikan. Dugong yang melihat itu merasakan bahwa Tongdi sedang mabuk kepayang. Dugong juga menganggap kok bisa-bisanya lelaki sehebat Tongdi dibuat kepincut oleh wanita yang bernama Sui. Mengingat kota ini begitu luas, bahkan wanita yang lebih cantik dari Sui sangatlah banyak. Sebulan telah berlalu, tepatnya ketika selesai latihan. Sang guru mengumumkan bahwa sebentar lagi perguruan ini akan mengikuti tanding dengan perguruan lain. Sang guru juga memberikan hadiah kepada muridnya yang berhasil memenangkan pertandingan nanti. Hadiahnya adalah warisan ilmu bela diri di perguruan ini yang sudah ratusan tahun terjaga keasriannya. Diam-diam, guru menaruh harap kepada Tongdi agar perguruan ini tidak dibuat malu oleh perguruan lain. Sehingga Tongdi dalam beberapa hari terakhir menuju pertandingan, ia harus menggenjot lagi porsi latihannya. Akhirnya, hari di mana pertandingan akan diadakan, Tongdi dan Dugong tak sengaja bertemu dengan Stella. Stella yang tahu bahwa Tongdi akan ikut acara tanding. Sedikit banyaknya Stella meremehkan kemampuan Tongdi. Sebab selama ini, Stella tidak mengetahui kemampuan yang dimiliki oleh Tongdi ini. Bukan hanya Stella saja, ternyata Sui juga ada di sini. Kebetulan, mereka berdua bertemu. Seperti biasa, Sui bersikap dingin terhadap Tongdi. Namun di balik itu semua, ternyata Sui juga mencintai Tongdi. Rasa ini ia sembunyikan agar konsentrasi Tongdi dalam menimba ilmu tidak pecah. Alias Sui tidak ingin merusak masa depan Tongdi yang dari awal ingin menjadi manusia terkuat di kota, bahkan di dunia ini. Sementara itu Tongdi terlambat datang ke gelanggang, di mana beberapa anak buah Guru Ingot sudah dibantai oleh Cigaugau. Di mana Cigaugau adalah murid terkuat yang dimiliki perguruan lain. Kini saatnya giliran Tongdi yang akan menghadapi Cigaugau. Sebelum bertarung, Tongdi memperlihatkan gerakan pembuka. Hal ini jarang kita lihat ketika Tongdi melakukan gerakan semacam ini. Sudah dapat digambarkan bahwa kemampuan Tongdi sangat pesat. Cigaugau yang berpredikat sebagai murid terkuat sangat sulit ditaklukkan. Bahkan di awal-awal Tongdi mendapatkan serangan mematikan. Semua orang kecuali Guru Ingot, mereka mengira Tongdi akan kalah. Percayalah, di balik keraguan semua orang, Tongdi memperlihatkan kelasnya, di mana Cigaugau dapat ia kalahkan. Dengan kemenangan Tongdi, Guru Ingot mendapatkan gelar sebagai guru terbaik di kota ini. Guru dari Cigaugau tidak terima muridnya diperlakukan seperti itu. Ia akan turun menghadapi Tongdi dan lihatlah,
Lagi-lagi Tongdi memperlihatkan kelasnya, di mana tiba-tiba guru ini langsung pingsan dan kalah di hadapan Tongdi. Setelah pertandingan tadi, Tongdi mendapatkan hadiah dari gurunya, yakni sebuah golongan kertas. Sepertinya di dalam golongan tersebut terdapat teknik juga peta kemana selanjutnya Tongdi akan berlatih. Dengan itu juga, maka Tongdi harus berpisah dengan perguruan yang dipimpin oleh Ingut. Ketika itu ia bersama Dugong dan melihat sebuah kereta kuda untuk ditumpangi. Ternyata di dalam ada Stella dan Cigaugau. Rupanya Cigaugau adalah pamannya dari Stella, coy. Atas kekalahan tadi, Cigaugau tidak tahu harus kemana lagi. Dengan senang hati, Tongdi akan mengajak mereka berdua untuk berlatih bela diri yang telah guru Ingut katakan. Sesampainya di desa ini, Tongdi langsung menanyakan kepada penduduk ini tentang perguruan bela diri. Tanpa banyak cengcong, orang ini langsung mengantarkan kepada guru besar, di mana penampilan guru besar tak seperti pada umumnya. Tidak ada tanda-tanda bahwa dia adalah seorang guru. Melihat dari gayanya yang suka mabuk dan umurnya sudah hampir expired, selain Tongdi, ketiga temannya ini malah meragukan kemampuan orang ini. Namun Tongdi percaya dengan wasiat guru Ingut sebelumnya. Ia langsung memberikan golongan kertas tadi. Dan guru besar tahu surat ini ditulis oleh siapa. Siapa lagi kalau bukan muridnya terdahulu, yakni Ingut. Hari pertama latihan, ketika itu Dugong memperagakan cara guru besar, di mana seperti orang mabuk dan berkata, "Apakah kalian ingin berguru kepadaku?" Cigaugau dan Stella tertawa melihat tingkah laku Dugong ini. Namun tak lama kemudian, guru besar datang dengan ciri khasnya, yakni jalan sempoyongan, meminta kepada mereka secara bergantian untuk menyerangnya. Di mana hal mengejutkan terjadi. Tidak ada satu orang pun yang dapat menyerangnya, walaupun guru ini dalam keadaan mabuk. Akhirnya, mereka yang sebelumnya meremehkan langsung minta maaf dan respek dengan kemampuan yang sebenarnya dimiliki oleh guru besar, sehingga mereka semua pun latihan sesuai arahan dari guru besar. Tak terasa latihan mereka sudah dianggap selesai, sehingga mereka dibekali dengan sesuai bakat. Hanya Dugong yang mendapatkan pisau, 3 diantaranya mendapatkan pedang yang cukup panjang. Singkatnya mereka berempat melanjutkan petualangan. Ketika itu mereka tak tahu harus kemana lagi. Perdebatan sempat terjadi. Rupanya suara mereka telah terdengar oleh tas yang kala itu juga berada di tempat yang sama. Sehingga keberadaan mereka diketahui oleh tas. Kala itu, Tongdi sudah ditargetkan oleh tas. Sayangnya malah Dugong yang tertembak. Melihat Dugong tertembak, maka perkelahian tak bisa terelakkan lagi. Tongdi, Cigaugau, dan Stella marah, di mana kemampuan mereka lebih baik dari sebelumnya. Ini semua berkat polesan dari guru besar. Satu persatu anak buah tas dapat mereka kalahkan. Tanpa terkecuali, tas juga mati di tangan Tongdi dengan cara menggenaskan. Ini semua sebagai wujud amarah Tongdi karena telah menembak Dugong. Sementara Dugong sekarat dan mereka secepatnya harus ke pedesaan untuk mencari tabib agar nyawa Dugong terselamatkan. Menggunakan kuda milik tentara kerajaan mereka berempat menuju ke pedesaan. Tongdi dengan Dugong, sementara Stella bersama pamannya Cigaugau. Namun di tengah perjalanan mereka harus berpisah, sebab kuda yang ditunggangi oleh Cigaugau tidak berani menyeberang sungai yang begitu dalam. Sehingga Cigaugau harus mencari jalan alternatif. Ya, meskipun harus menempuh perjalanan sedikit lebih jauh ketimbang yang dipilih oleh Tongdi. Dan lagi-lagi Tongdi mendapatkan masalah besar akibat tadi memaksakan menyeberang sungai. Kuda yang ditunggangi oleh Tongdi mengalami kram. Itulah sebabnya kenapa kuda tidak berani menyeberang sungai. Jika dipaksakan, ya seperti ini, di mana aliran darah akan sedikit terganggu. Alhasil kudanya mengalami kram dan tak bisa ditunggangi lagi. Tongdi memutuskan menggendong Dugong untuk menuju ke pedesaan. Sesampainya di desa ini, ia bertanya apakah ada seorang tabib di sini. Sayangnya tidak ada satu orang pun menjawab. Tongdi kemudian mendatangi ke arah yang diyakini dia adalah preman di desa ini. Tongdi meminta agar orang ini meminjamkan kuda agar nyawa Dugong dapat terselamatkan. Bahkan tak segan-segan, Tongdi memberikan semua hartanya, termasuk cincin yang diberikan oleh Suwi sebelumnya. Karena merasa preman di sini, perbuatan Tongdi serasa merendahkannya, sehingga ia membuang cincin tersebut. Kebetulan, cincin ini diambil oleh orang ini. Sebut saja namanya Bantal. Bantal kemudian melihat ada tanda bahwa cincin ini ada kaitannya dengan keluarganya. Sedangkan Tongdi masih adu mulut dengan preman ini. Bahkan Tongdi diancam dengan beberapa pedang yang mengarah ke tubuhnya. Tongdi yang memiliki kemampuan bela diri
Ya tentu sekali hentakan semuanya kalah. Dan terakhir preman ini akan ia habisi karena tak meminjamkannya kuda. Untungnya nyawa preman ini selamat atas kedatangan Bantal, di mana Bantal sendiri yang akan mengantarkan Tongdi juga Dugong ke tabib terbaik di kota ini. Ketika itu, mereka langsung on the way menuju tempat pengobatan. Singkatnya, Dugong sudah sampai diantar ke tabib. Lukanya yang dalam masih menjadi 50-50 untuk dapat disembuhkan. Tugasnya sebagai tabib hanya dapat berusaha untuk menyelamatkan. Tongdi yang melihat Dugong belum ada kepastian, tentu ia merasa cemas. Namun Bantal menegaskan bahwa dia adalah tabib terbaik di kota ini. Bantal juga percaya bahwa Dugong akan dapat diselamatkan. Bertepatan dengan itu juga, Ki Gaugao dan Stella akhirnya sampai ke sini. Karena mengambil jalur yang agak jauh, sehingga mereka terlambat dan tidak mengetahui bahwa Tongdi hampir adu jotos dengan preman di desa ini, coy. Setelahnya, Bantal kemudian ingin pergi. Di sini Tongdi mendatangi dan berterima kasih kepada Bantal. Berkatnya Dugong dapat diobati. Bantal hanya tertawa dan mengembalikan cincin yang dibuang oleh preman sebelumnya. Sampai sini terlihat Bantal seperti menyimpan sesuatu aneh yang tidak diketahui oleh Tongdi. Ketika itu Stella dan Tongdi sedang berduaan. Mereka membahas keadaan Dugong, di mana mereka hanya bisa pasrah jika sesuatu buruk menimpa dengan Dugong. Namun Tongdi masih percaya dengan ucapan Bantal bahwa Dugong pasti nyawanya akan terselamatkan. Kebetulan Sue rupanya juga datang, di mana sebelumnya ia mendapati kabar bahwa Dugong tertembak oleh tentara kerajaan. Stella kemudian mendatangi Dugong yang masih terbaring kaku. Yang Stella lakukan hanya dapat merawat hingga Dugong tersadar. Sementara itu Sue dan Tongdi menghabiskan waktu berduaan mengelilingi desa ini, di mana secara tak langsung Sue memperlihatkan perasaan aslinya kepada Tongdi, yakni merasa khawatir jika Tongdi terus berpetualang, mengingat pasukan alias tentara kerajaan terus saja memburunya. Namun dengan kepercayaan diri yang tinggi, Tongdi mengatakan bahwa ia dapat melewati semua ini, hingga di mana akhirnya mereka berpisah lagi. Sedangkan Dugong tersadar dan ia diberitahukan oleh Stella bahwa Dugong berhutang nyawa terhadap Tongdi. Andai tidak ada Tongdi, mungkin Dugong sudah mati. Kebetulan, ketika itu Tongdi juga datang, di mana Dugong langsung berterima kasih kepada Tongdi atas peran penting dalam keselamatan nyawanya. Beberapa hari kemudian, Tongdi dan kawan-kawan sudah berada di kota. Semua orang dari berbagai desa juga ada di sini. Ada Utuh Amak yang menyarankan kepada masyarakat agar tetap waspada, sebab akhir-akhir ini pasukan kerajaan akan membantai siapa saja. Utuh Amak juga meminta agar pencegahan di setiap sudut kota agar dijaga lebih ketat, sehingga kedepannya tidak ada lagi yang namanya korban. Tak lama kemudian Swadikap juga datang dan langsung mengatakan bahwa kekacauan ini tidak lain tidak bukan atas olah dari Tongdi yang telah berani menyakiti putra raja yang bernama Isam. Tentu Ki Gaugao yang mendengar Tongdi dikambing hitamkan merasa tersinggung sehingga ia ingin mengajak Swadikap gelut. Untungnya ada Utuh Amak yang dapat mendinginkan kembali suasana. Sue juga datang. Kali ini ia bersama ayahnya Tarjo, di mana Tongdi terkejut. Ternyata Tarjo yang dulu pernah mengalahkannya adalah ayah Sue. Kebetulan juga Utuh Amak akan mengadakan uji tanding. Yang memenangkan akan mendapatkan hadiah. Selain itu juga mendapatkan keistimewaan di kota ini. Tentu semua kesatria yang mendengar itu hatinya tergerak untuk mengikuti tanding. Dan ini adalah ajang balas dendam bagi Tongdi terhadap Tarjo. Di sini dibagi dua kelompok. Tongdi juga Ki Gaugao dan beberapa lainnya berada di pot yang sama sehingga kedepannya tidak akan bertemu. Sementara Swadika bersama Tarno, atau lebih tepatnya adiknya Tarjo, berada dalam satu tim. Sedangkan Tarjo adalah kesatria terkuat di sini, sehingga ia tidak masuk dalam daftar yang ikut uji tanding. Ketika itu Ki Gaugao akan menghadapi Swadikap. Tongdi yakin dengan kemampuan temannya ini dapat mengalahkan Swadikap. Sebab Tongdi juga tahu kemampuan yang dimiliki Swadikap. Sebelum masuk ke tengah lapangan, ia memberikan surat kepada Tongdi, di mana surat tersebut ditulis langsung oleh Sue. Di mana Sue tahu jika Tongdi akan menang, pasti ia akan ditandingkan melawan ayahnya. Namun Sue meminta kepada Tongdi agar tetap sportif, alias jangan sampai mengalah karena sebuah alasan dia adalah ayahnya Sue. Pada akhirnya pertarungan Swadikap melawan Ki Gaugao pun dimulai, di mana awalnya Ki Gaugao kewalahan menghadapi lawannya. Namun seiring waktu berjalan, Ki Gaugao memperlihatkan jati dirinya. Alhasil, Ki Gaugao menang melawan Swadikap. Kebetulan juga Bantal ada di sini dan mengatakan kepada Tongdi agar kedepannya tidak meremehkan lawan. Anehnya setelah Bantal mengatakan hal itu, ia menghilang dari pandangan Tongdi. Selanjutnya Tongdi akan menghadapi Tarno, di mana seperti biasa, Tongdi memperlihatkan gerakan pembuka. Kemudian dilanjutkan dengan aksi saling serang satu sama lain. Hanya dalam hitungan beberapa menit, Tongdi memperlihatkan gerakan ciamiknya.
di mana ketika itu ia dapat mengalahkan Tarno dengan fatality mematikan. Sang pemimpin ini takjub melihat kemampuan Tongdi, sehingga ia meminta Tarju untuk melawan Tongdi. Ini sebuah kesempatan bagi Tongdi untuk balas dendam, sehingga ia akan mengarahkan semua kemampuannya, di mana lagi-lagi Tongdi dapat memperlihatkan kelasnya, yakni dengan memenangkan pertandingan yang cukup mudah. Sudah dapat diartikan bahwa kemampuan Tongdi saat ini jauh lebih meningkat ketimbang sebelumnya. Atas kemenangan ini, beberapa kesatria akan diberi aplaus oleh sang pemimpin, dan mereka juga berhak mendapatkan hadiah seperti janji di awal. Semuanya terlihat bahagia, tapi sayangnya kebahagiaan itu tak berjalan cukup lama. Setelah pemimpin ini ditembak yang dimana pelurunya datang dari arah luar, dimana kelompok ini adalah kelompok bersenjata yang dikomandoi oleh Bantal. Untungnya Tongdi dapat mengambil senjata dan menodongkan senjata ke arah kepala Bantal. Entah kenapa pistol tersebut tiba-tiba berhasil direbut oleh Bantal kembali. Kemudian Bantal akan melepaskan pelatuk pistol, dan terjadilah ya, semua ini adalah settingan, di mana Bantal adalah pemimpin yang sesungguhnya di sini. Tujuannya untuk mencari seorang kesatria yang memiliki dedikasi yang tinggi, dan Tongdi adalah orang yang dicarinya. Ternyata rencana yang disusun oleh Bantal sudah berjalan cukup lama, dimulai dari serangan Isam dan pasukannya. Itu pun termasuk ke dalam rencana Bantal. Tapi sayangnya seorang letnan Cukurukuk gugur dalam rencana ini. Tapi apalah daya, mereka yang mengikuti perintah dari Bantal sudah siap menerima dampaknya. Tongdi dinyatakan berhasil setelah melewati ujian sesungguhnya yang dijalankan oleh Bantal secara diam-diam. Dan Tongdi juga mendapatkan penghargaan setinggi-tingginya, yakni menjadi menteri di pasukan, untuk menghadapi kota lain saat berperang. Singkatnya, Tongdi yang menjadi menteri di dalam pasukan, ia dapat mengobrak-abrik pertahanan lawan, sehingga dengan bergabungnya Tongdi, pasukan Bantal jauh semakin kuat. Pada akhirnya, pasukan Tongdi pun menang. Seusai peperangan, ia bersama Sui kembali ke desa untuk menemui ibu Tongdi. Di sini ia meminta restu untuk menikahi seorang gadis yakni Sui, dan film pun tamat.